Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat serta nikmat-nikmatnya yang tak henti-hentinya gitu diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu, berjumpa ya, meskipun via online ya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat gitu. Semoga juga dalam kondisi pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan ya dan kemudahan dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ya. Ya, mungkin kalau kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin bisa tak kenalan sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Yomil Ashar, biasanya dipanggilnya Yomil, asalnya dari Sulawesi Selatan, di Kabupaten Baru. Kalau teman-teman semua belum tahu Kabupaten Baru, Kabupaten Baru itu berada sebelum kota Parepare, tempat lahirnya Pak Habibie. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mampir ke sana, ya jangan lupa singgah di Kabupaten Baru gitu. Ya. Kemudian tadi ya saya sekarang dalam menempuh pendidikan juga koasisten di Institut Pertanian Bogor. Ya. Nah, mungkin pada malam hari ini ya, alhamdulillah kita sudah kedatangan ya pembicara kita yaitu Bang Efsal. Ya. Assalamualaikum Bang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, Udah lama ketemu ya Omil nih? Ya bener Bang. Udah terakhir kapan ya? 3 tahun yang lalu kayaknya. Ya. Iya. Jadi Bang Emsal ini juga adalah salah satu mentor saya gitu. Murabi saya dulu di PPKU gitu. Jadi sering berinteraksi sama Kak Emsal ini. Ya. Mungkin sekilas dari Kak Emsal nanti akan perkenalan lagi ya dari Kak Emsal gitu. Jadi Kak Emsal ini sekarang mengambil sebagai mahasiswa magister di Warsaw University of Life Science Poland dan merupakan ambasador Indonesia Scholar Network Chapter Poland di Indonesia gitu, chapter di Indonesia. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengikuti talk show yang bertemakan tetap bermimpi di tengah pandemi. Ya. Jadi langsung saja mungkin perkenalan diri untuk Kak Efsal, dipersilahkan Kak untuk perkenalan singkatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tim sekolah dan Yaumil gitu ya sebagai moderator. Perkenalan singkat mungkin, nama saya Muhammad Efsal Hadinata, biasa dipanggil Efsal, asal dari Medan, Sumatera Utara. Ada yang orang Medan nggak di sini? Ada. Kayaknya. Oh, ada. Siap. Medan. Siap. Ya, Medan, Sumatera Utara. Dulu S1 di Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan teknologi hasil hutan. Alhamdulillah lulus tahun 2017, dan nggak lama setelah lulus langsung berangkat ke Polandia untuk melanjutkan master, gitu ya. Jadi mungkin di sini saya lebih banyak sharing ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dan sebagainya, mungkin bisa dipandu moderator, entah nulis via chat atau langsung boleh saja gitu ya. Dulu saya lulus tahun 2017, bulan Februari tepatnya. Di saat itu saya mengalami kegalauan yang ya masih tingkat akhir lah, entah kerja atau lanjut S2. Nah, masalahnya waktu itu kalau misalnya saya kerja, otomatis, waktu itu saya juga sudah ikut gabung di kayak non-government organization, itu ISNET, Indonesian Scholars Network. Itu diisinya merupakan semua pakar di berbagai bidang ilmu, mau saintek atau sosek, sosial ekonomi, dan itu
di seluruh Indonesia ya. Dan di situ juga banyak sharing terkait beasiswa-beasiswa. Nah, pada satu kesempatan saya ikut pertemuan mereka, lalu mereka banyak ngebahas ya kayak obrolan singkat seperti itu. Kamu kuliah lulus dari mana gitu? Ada yang menjawab dari Hong Kong, ada yang jawab dari Jepang, ada yang jawab dari Eropa. Nah, di situ saya ngerasa, aduh, aku masih belum lulus, maksudnya dalam ya bentar lagi lulus, cuman belum statusnya belum legal lulus waktu itu. Dan timbul kayak cambuk tersendiri gitu ya. Aduh, kayaknya aku harus melanjut ke luar negeri deh. Nah, saat itu mulai sedikit demi sedikit mengumpulkan niat dan azam gitu ya untuk kuliah ke luar negeri, mulai dari berbagai link. Dulu juga ada saya ikut kayak pertemuan mentor untuk kuliah ke luar negeri. Cuman dia sebagai mentor kayak misalnya panduan untuk TOEFL dan sebagainya, terus tata caranya gimana. Nah, itu saya ikut. Kemudian dari pihak NGO yang saya ikutin, ISNET itu juga ngasih beberapa link gitu ya untuk beasiswa ke luar negeri. Salah satunya waktu itu mereka men-share tentang link beasiswa di Taiwan dan Jepang melalui Monbuko Gakuso gitu. Nah, di saat itu saya coba-coba tuh semuanya gitu. Dan selain itu juga dari pemerintah Indonesia juga ada LPDP kan ya. Nah, Ya, saat ada. itu bulan Februari, dan kalaupun saya misalnya mau ikut LPDP, saya butuh persiapan minimal setahun, karena LPDP itu merupakan beasiswa yang bergengsi menurut saya, dan peminatnya juga cukup banyak. Dan saat itu saya benar-benar butuh persiapan yang matang gitu ya. Nggak pada tahun itu juga saya mendaftar kalaupun saya ikut LPDP. Lalu bulan Februari saya sidang lulus. Satu ketika dosen pembimbing saya nanya ke saya, Efsal, kamu mau lanjut kemana gitu. Saya langsung jawab, Pak, insya Allah saya bakal lanjut kuliah ke luar negeri. Nah, saya cuma ngasih tahu seperti itu. Saya nggak ngasih tahu tempatnya di mana, kampusnya apa. Saya cuma ngasih tahu kalau saya ingin lanjut kuliah ke luar negeri. Lalu beliau membantu gitu kan. Seminggu, sepekan setelah pertemuan itu beliau ngasih tahu, saya ada kenalan nih profesor di Oklahoma University. Jadi kalau kamu misalnya mau berminat, saya bisa menghubungkan kamu dengan profesor itu. Gitu. Saat itu saya bilang, oh siap Pak, siap. Gitu kan. Sudah semuanya selesai. Lalu ada satu pesan masuk ke WA saya. Efsal, ini ada pembukaan beasiswa lagi. Ini dari kakak tingkat saya yang dulu pernah kuliah di Poland juga. Ada pembukaan beasiswa di Poland nih. Gitu. Ini baru batch 3, saya masuk batch 3 karena beasiswanya juga baru buka 3 tahun terakhir, dan peminatnya juga masih kurang. Dari Indonesia juga kuotanya banyak gitu. Nah, saya cek, saya lihat persyaratannya, ternyata ini bisa disiapkan nih dalam waktu sebulan kurang. Dulu batas akhir pengumpulannya itu bulan April. Ini bisa disiapkan nih dalam waktu sebulan kurang. Akhirnya saya siapkan itu berkas dan sebagainya. Saya kumpulkan dan sebagainya. Dan dari situ saya udah, ya udahlah pasrah semuanya gitu kan. Pasrah semuanya. Dan seiring berjalannya waktu, saya ketemu sama adik-adik mentor saya gitu kan. Pada nanyain, Kak Efsal mau lanjut kemana, kan udah lulus dan sebagainya. Setiap saya bertemu adik mentor saya selalu jawab, insya Allah saya lanjut S2 ke luar negeri. Saya nggak ngasih tahu di mananya, gitu kan. Mungkin Yaumil juga pernah nanya dan saya jawab seperti itu. Jadi setiap yang ketemu saya jawab seperti itu dengan jawaban yang sama. Insya Allah saya lanjut kuliah ke luar negeri. Saya tuh nggak ngasih tahu di mananya, dan saya belum dapat sama sekali decision kalau saya bakal kuliah ke luar negeri. Tiba-tiba ya, itu benar-benar suatu kayak, ya dalam hati saya, kenapa saya menyebutkan seperti itu, karena kita tidak tahu kan dari doa adik-adik tingkat kita atau dari doa siapa Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi setiap mereka nanya, saya selalu jawab seperti itu. Lalu sambil menunggu transisi, saya sudah lulus, resmi jadi pengangguran saat itu.
transisi pengangguran itu saya aktif di NGO yang non-government organization yaitu ISNET. Kemudian aktif jadi asisten laboratorium di IPB. Dan sambil nunggu juga saya masih ada beberapa tugas di kampus gitu terkait asrama. Karena dulu saya ikut organisasi asrama. Lalu asrama kampus IPB. Lalu nggak lama bulan 7 bulan Juli akhir pengumuman beasiswa saya ke Poland gitu kan. Setelah pengumuman saya cek, wah ternyata Masya Allah di situ benar-benar Allah menjawab doa saya gitu kan. Langsung ada pengumuman kalau saya lulus ke Poland dan berangkat akhir Agustus. Jadi saat itu benar-benar saat yang nggak terduga bagi saya gitu kan. Saya bisa tiba-tiba dapat beasiswa ke Polandia gitu. Terus yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman yang memang berminat untuk kuliah ke luar negeri ataupun ya mungkin di sini bidangnya Eropa gitu ya. Yang pertama teman-teman harus yakin pada diri sendiri terutama dan jangan cepat menyerah karena kesempatan itu banyak terbuka lebar gitu dan kesempatan beasiswa bagi kita gitu ya itu sungguh banyak bertebaran di media-media sosial dan banyak pintu-pintunya. Contohnya misalnya saya nggak bisa ikut LPDP, akhirnya saya mengambil jalur lain yaitu beasiswa pemerintah Polandia. Kemudian selain usaha yang keras, doanya juga jangan berhenti gitu, tetap berdoa dan kalau bisa disebut terus dan disampaikan ke teman-teman terdekat atau orang-orang yang kita kenal karena mana tahu ada salah satu doa dari teman-teman kita yang dijabah oleh Allah gitu sehingga kita bisa lanjut menggapai apa-apa yang memang kita rencanakan. Dan yang ketiga jangan menyerah gitu. Setelah kita berdoa, berusaha kita jangan menyerah, tetap istiqomah karena ada yang memang contohnya ikut beasiswa, daftar beasiswa sekali nggak gagal, kemudian 2 kali gagal, dan yang ketiga kali baru berhasil. Ada yang lebih dari itu gitu. Jadi harapannya, kalaupun memang misalnya teman-teman punya niatan untuk kuliah ke luar negeri, itu dipegang erat-erat tuh niatannya. Jangan sampai di tengah jalan setelah gagal, nggak mau lanjut lagi karena ketika teman-teman nggak mau lanjut lagi atau sudah berhenti, disitulah teman-teman final kalah dalam artian kalah dalam bersaing. Ketika teman-teman sudah gagal, kemudian dievaluasi secara berkala, apa kekurangannya mungkin dari TOEFL-nya atau mungkin dari surat motivasi dan sebagainya, syarat-syarat yang lain yang memang dibutuhkan masih kurang, itu dievaluasi dan diperbaiki di masa yang akan datang gitu. Jadi itu sih lebih secara garis besar gimana perjalanan saya bisa sampai ke sini ke Polandia. Kemudian di samping itu otomatis itu dari pribadi saya, kemudian dari jurusan gitu Kak, kenapa ngambil Polandia dan sebagainya. Jadi sebelum saya serta-merta memilih untuk ikut dalam beasiswa ini, saya mencari searching gitu, bagaimana terkait jurusan saya di Polandia, apakah baguskah atau justru malah lebih bagus IPB gitu. Akhirnya saya searching, ternyata di Polandia untuk saya kan teknologi hasil hutan, jadi otomatis produknya ke mebel, ke desain-desain kayu dan sebagainya, furniture dan sebagainya. Ternyata setelah saya searching, Polandia merupakan negara kedua terbesar pemasok furniture di Eropa. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa saya ikut dalam beasiswa Polandia. Kemudian yang kedua selain itu, dari segi perankingan Webometrics, Polandia termasuk 50 besar di bidang kehutanan dan pertanian. Kampus yang saya studikan sekarang ini, gitu. Jadi teman-teman harus tahu terkait
saya ngambil jurusan misalnya ekonomi di mana ya yang bagus dan sebagainya. Terus setelah itu setelah teman-teman targetkan jalur yang bisa ke sana mana aja. Jadi kalau di Eropa ini jalur beasiswanya selain dari pemerintah Indonesia, pemerintah negara Eropa sendiri, ada juga jalur universitas. Jadi mereka biasanya kalau di Polandia sendiri ada jalur universitas, jadi universitasnya yang buka beasiswa, kemudian universitasnya yang memberikan kita dana beasiswanya per bulan. Gitu. Jadi banyak jalur untuk kuliah di Eropa ini. Gitu. Mungkin itu secara umum terkait ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui Kak, sudah banyak nih pencapaian luar biasa dari Kak Efsal gitu. Nah, kalau menurut Kak Efsal ini apa sih arti dari mimpi itu bagi Bang Efsal, mimpi itu sendiri? Ya, terkait apa itu mimpi bagi saya? Mimpi adalah sesuatu yang benar-benar harus kita perjuangkan gitu. Karena mimpi itu pertama gratis gitu ya. Mimpi gratis, kemudian yang kedua masing-masing orang punya mimpi yang berbeda, itu uniknya gitu. Ketika kita sudah bermimpi sudah gratis tapi tidak mau bermimpi gitu kan, itu sama aja kayak kita dikasih sesuatu nikmat gitu, tapi tidak kita pergunakan nikmat itu. Nah, mimpi itu juga salah satu pendorong bagi kita untuk terus maju gitu. Contoh misalnya misalnya Yaumil dulu mungkin nggak pernah bermimpi kalau misalnya bakal kuliah di IPB, bakal lanjut ke kedokteran hewan, dan sekarang ngambil sekolah dokter. Nggak pernah bermimpi. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, mimpi Yaumil terus berkembang gitu. Terus berkembang dan terus Yaumil perjuangkan itu. Ketika Yaumil misalnya sudah berhenti menyerah bermimpi, otomatis nggak sampai di titik sekarang, yaitu ikut sekolah dokter hewan dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya itu sih. Jadi teman-teman, tidak ada mimpi yang terlalu kecil gitu ya. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Jadi teman-teman harapannya tetap bermimpi dan bangun gitu. Jangan terus bermimpi. Jadi setelah mimpi harus bangun. Bangunnya itu adalah untuk mengejar mimpi tersebut. Gitu. Oke. Dan apa sih Kak yang memotivasi Kakak itu biar selalu semangat gitu dalam mencapai mimpi-mimpi Kakak gitu? Yang benar. Ya, saya dulu pernah mengisi materi mungkin Yaumil masih ingat gitu ya, kepada adik binaan saya. Jadi menulis 100 mimpi di atas kertas. Ya, benar-benar. Masih ingat ya? Jadi teman-teman kalau punya mimpi, kalau bisa mimpinya itu dituliskan. Jangan cuma di kepala, karena kepala kita banyak hal yang harus diisi di kepala, yang bakal terisi di kepala, dan nggak tahu juga mungkin nanti ke depannya mimpi yang sudah, misalnya saya hari ini bermimpi untuk kuliah ke luar negeri, tapi seiring berjalannya waktu mimpi itu sudah terpumpuk oleh hal-hal yang lain sehingga kita lupa. Jadi harapannya mimpi sekarang tulis. Saya dulu minta kepada Yaumil juga 100 mimpi ditulis di atas kertas, kemudian ditempelkan di tempat yang sering kita lihat. Gitu. Ditempelkan ke tempat yang sering kita lihat, dan satu persatu mimpinya dicoret kalau misalnya sudah terrealisasi. Gitu. Alhamdulillah, itu salah satu yang memotivasi saya untuk bermimpi. Dulu juga saya menuliskan seperti itu. Saya sudah menuliskan itu dari tingkat 1 kuliah. Kemudian seiring berjalan waktu di saat saya kuliah, saya tidak bisa keluar negeri gitu. Dulu juga sempat lulus itu suatu kayak simposium di Amerika terkait teknologi kayu juga, sudah dapat tiketnya dan sudah lulus, diundang dan sebagainya, tapi saya telat baca email. Emailnya saya baca seminggu setelah acara. Dan itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, namanya juga udah gimana gitu. Akhirnya, tapi mimpi itu tidak saya coret, karena saya belum bisa keluar negeri. Akhirnya mimpi itu dicoret setelah saya dapat beasiswa di Polandia. Ya. Gitu. Benar-benar. Jadi teman-teman jangan lupa habis kita
roadshow ini langsung ambil kertas, tulis mimpinya. Nah, kalau bisa 100 mimpinya, kemudian tempel di tempat yang mudah dilihat ya Kak ya. Ya, yang mudah-mudahan paling sering dilihat dan sebagainya. Jadi itu benar-benar apa ya, mimpi-mimpi kita itu secara tidak langsung bisa kita lihat gitu, benar-benar berguguran. Ya. Lanjut lagi Kak, tentang gimana sih kondisi-kondisi di sana gitu. Kan kalau kita tahu kalau di luar negeri, apalagi kalau kita baru pertama kali datang di sana, pasti kita berpikir tuh gimana biaya hidupnya, terus warga di sana baik atau tidak, ya yang seperti itulah Kak. Jadi mungkin bisa ada gambaran Poland seperti apa? Oke, kalau gambaran secara umum di Eropa ya, Eropa merupakan orang-orangnya open-minded, terbuka, gitu ya. Dan di sini untuk biaya hidup sendiri, kalau yang bisa saya bilang sih kayak di Jogja, hampir sama kayak di Jogja dan lebih murah dari Jakarta. Biaya hidup di Poland. Ya. Saya dapat beasiswa sekitaran aja ya, sekitaran di bawah 10 juta kalau dirupiahkan. Tapi itu bisa hidup selama sebulan, bisa bayar apartemen, bisa hangout, bisa jalan-jalan, bisa ke tempat olahraga dan sebagainya. Untuk orang-orangnya sendiri tergolong ramah sih. Kalau yang di Poland saya nggak pernah merasakan kalau misalnya mereka itu nggak welcome sama orang asing gitu ya, nggak welcome sama orang asing, saya nggak pernah ngerasakan. Justru saya pernah suatu ketika saya pakai gamis mau sholat Jumat, nunggu bus ke masjid, di tempat pemberhentian bus, dan setelah itu ada salah satu orang Poland salam bungkuk ke saya sambil ngomong konnichiwa. Oh, Konnichiwa. Dikiranya saya Jepang. Dan itu nggak sekali dua kali, itu sering gitu. Dan setelah mereka tahu saya orang asing, maksudnya dari Asia dan sebagainya, dan kebetulan juga saya bisa bahasa Poland, mereka welcome banget. Bahkan dulu saya ketika di provinsi, salah satu provinsi di Polandia, itu kota kecil dan sebagainya, saya jogging, setelah jogging istirahat bentar di kayak taman gitu, lalu ada orang tua kayak umur 60-an tahun gitu kan, sepasang, nyamperin saya, nanya pakai bahasa Polandia, saya dari mana, ngapain di sini dan sebagainya. Terus saya jawab balik pakai bahasa Polandia. Mereka malah welcome, bahkan diundang untuk makan malam bareng mereka gitu. Terus mungkin beberapa dari teman-teman kalau misalnya hari pertama gitu ngerasa, aduh kok Poland kayak nggak disampaikan KSL gitu kan, orangnya kurang senyum dan sebagainya gitu. Sebenarnya bukan kurang senyum, mereka emang begitu pembawaannya. Jadi begitu pembawaannya karena dulu mungkin secara dari bertahun-tahun mereka dijajah dan sebagainya, akhirnya punya wajah yang seperti itu. Tapi sebenarnya mereka itu ramah. Bahkan saya beberapa kali diundang untuk makan malam di salah satu rumah warga lokal di Polandia gitu. Dan untuk Muslim sendiri sekarang sudah, kalau di kota saya sudah ada sekitar 5 masjid. Jadi mereka welcome dengan orang-orang Muslim gitu ya. Dan bagi saya misalnya di kelas saya menjelaskan kalau misalnya saya Muslim, saya nggak begini, saya nggak begitu, saya nggak boleh minum ini, saya nggak boleh minum itu, saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu. Dan ketika ngumpul, ada salah satu makanan atau kue yang ada alkoholnya, mereka bilang, Efsal jangan makan itu ada alkoholnya. Oh, oke, terima kasih. Jadi mereka paham gitu kalau misalnya saya Muslim dan Muslim itu bagaimana gitu. Berarti di sana kakak juga menyempatkan waktu gitu untuk menuntut ilmu agama di tengah-tengah kesibukan. Iya, itu pasti tetap ada. Kak, selanjutnya ini masalah buat anak rantau gitu Kak. Kalau misalnya kan kakak udah pergi ke luar negeri gitu kan,
banyak teman-teman yang mungkin agak ragu gitu kan Kak, meninggalkan daerahnya sendiri. Misalnya untuk Mhm, di luar daerah, bahkan ke luar negeri. Nah, kira-kira mhm. tips dari Kakak gitu kan, untuk teman-teman yang mungkin nanti memilih untuk kuliah di luar daerah ataupun di luar negeri. Ya. Ya, mungkin kalau bagi laki-laki gitu ya, agak lebih mudah ya, agak lebih mudah untuk kuliah ke luar negeri karena ya kita maksudnya lebih dipercayalah gitu sama orang tua gitu. Kalau non perempuan kan beberapa teman saya juga ada yang dulu ada yang eh, apa namanya nggak ngambil beasiswanya karena nggak dibolehin sama orang tuanya dan sebagainya. Mungkin bagi Hmm. saya bagi saya gitu ya teman-teman, jangan takut gitu ya, jangan takut ke depannya bagaimana di negeri orang dan sebagainya. Insya Allah Allah pasti akan terus ngejaga kita gitu. Karena dimanapun teman-teman berada, entah di Poland, entah di Jepang, entah di Amerika dan sebagainya, kita selalu dalam perlindungan Allah, insya Allah gitu ya. Jadi yang pertama jangan takut. Yang kedua, kalau bisa sebelum berangkat gitu ya, dikomunikasikan dulu ke orang tua gitu ya. Mah, Pak, saya mau kuliah ke luar negeri gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah lulus, sudah misalnya lagi cari, ternyata kita nggak direstui orang tua karena uh, restu orang tua itu sangat penting dan doa orang tua itu juga sangat penting. Gitu ya. Dan itu mungkin salah satu yang dijabah oleh Allah juga gitu kan. Jadi harapannya teman-teman yang mau keluar negeri diskusikan baik-baik ke orang tua dan kalau bisa orang tuanya dibuat mendukung apa yang memang ingin kita ambil gitu. Dan nanti kedepannya gimana di negeri orang dan sebagainya jangan takut karena di masing-masing negara di negara misalnya negara saya Poland masing-masing negara itu ada perkumpulan Indonesianya sendiri gitu ya ada embassy atau kedutaan besar Indonesianya sendiri jadi jangan khawatir gitu di sini gimana insya Allah nanti bakal dibantu sama embassy atau dari teman-teman Indonesia yang dulu pernah yang sedang menempuh kuliah di negara tersebut gitu insya Allah nggak akan merasa sendiri kok gitu. Ya. Oh ya, buat teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nanti juga kita akan buka sesi bertanya, bisa secara langsung nanti bertanya, ataupun bisa melalui chat gitu. Nanti di chat aja kalau misalnya ada pertanyaan, jadi langsung bertanya gitu. Oke. Selanjutnya Kak, apakah Kapsal pernah mengalami masalah-masalah ekonomi gitu, misalnya dalam menuntut ilmu baik di IPB maupun di luar negeri, dan bagaimana sih kira-kira cara mengatasinya gitu misalnya? Ya. Ini masalah klasik ini kayaknya. Dulu di PB kalau masalah finansial paling saya merasakan nggak sering banget gitu ya paling 1 sampai 3 kali gitu. Kalau di IPB saya nggak pernah sih nggak pernah merasakan kesulitan finansial alhamdulillah dicukupkan gitu ya. Kalau di sini juga secara umum sih saya cukup untuk hidup dan sebagainya tapi ada beberapa kesempatan dulu itu pernah karena salah komunikasi antara pihak kampus dengan beasiswa saya akhirnya beasiswa saya itu ditunda sampai bukan ditunda sih dirapel jadi dirapel 2 bulan jadi turunnya di bulan terakhir tapi itu sangat jarang itu cuman kasus saya doang karena komunikasi antara kampus saya dengan pihak beasiswa ada masalah gitu nah itu jadi saya sama sekali nggak punya pegangan gitu akhirnya saya di sini ada kayak perkumpulan Muslim gitu ya, perkumpulan Muslim. Jadi saya ada teman dekat orang Palestina. Jadi dia di sini kuliah doktor sambil kerja. Dan saya ceritain semuanya ke dia. Akhirnya dia ngasih saya duit sebesar beasiswa saya selama 2 bulan itu. Itu saya benar-benar sangat terharu gitu ya Allah masih ada orang baik gitu. Bahkan dia 2 minggu sekali ke apartemen saya
ngasih kayak belanjaan, dia beli makanan banyak sama buah-buahan itu untuk saya. Jangan, tapi bener-bener Masya Allah baik banget gitu. Itu sih, cuman kasus khusus gitu yang nggak setiap hari saya rasakan. Cuman di 2 bulan itu, karena 2 bulan itu merupakan waktu, di sini ada kayak waktu libur. Jadi kalau waktu libur, beasiswa saya cuma dapat 10 bulan. Jadi dari 12 bulan, cuma dapat 10 bulan, dan 2 bulan itu kita harus ngajuin lagi kalau kita bakal tetap di Poland dan nggak pulang ke Indonesia. Nah, saya sudah ngajuin, tapi ternyata suratnya itu telat dikirim oleh pihak kampus, sehingga dari pihak beasiswa saya nggak tahu kalau misalnya saya sudah ngajuin itu, jadi akhirnya dirapel sampai di bulan terakhir. Nah, itu sih finansial. Dan selain itu, karena tadi saya bilang beasiswa saya cukup untuk hidup gitu ya, tapi nggak cukup untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi karena selagi saya di Eropa gitu ya, dan mungkin keinginan saya untuk jalan-jalan pastilah ada gitu ya, itu namanya manusiawi, kayak ke Jerman, ke Perancis, ke Belanda, ke negara-negara Eropa tetangga gitu ya. Nah, itu nggak akan cukup gitu, karena beasiswa kita tuh terbatas untuk hidup doang. Akhirnya saya ngambil kerja sampingan, tapi harus disesuaikan juga dengan jadwal teman-teman gitu. Kerja sampingan, saya dulu pernah ikut kerja jadi ya kayak di restoran gitu ya, kemudian ya itulah kayak di restoran sebagainya, dan itu gajinya cukup untuk jalan-jalan, tambahan untuk jalan-jalan gitu. Tapi kalau untuk hidup biasa-biasa aja sih saya rasa cukup sih. Kalau beasiswa Polandia, pemerintah Polandia sangat lebih dari cukup gitu ya, bahkan teman-teman bisa nabung atau ngirim ke keluarga gitu. Oke. Buat terkait beasiswa, Kak, mungkin ada tips buat teman-teman bagaimana sih mempersiapkan dengan baik untuk mendapatkan beasiswa itu? Apa yang dipersiapkan gitu? Oke. Mungkin saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman. Ada yang masih belum punya paspor nggak? Sudah punya, Ada. Kak? Alhamdulillah punya. Oh, alhamdulillah belum punya. diisi. Siap. Ya, pertama bagi yang belum punya paspor, harapannya bikin paspor gitu ya. Ya, terserah nanti ke depan mau terisi atau enggak, bikin dulu paspor. Nah, nanti teman-teman bakal mikir sendiri, aduh saya punya paspor, tapi kok nggak ada isinya, gitu ya. Otomatis teman-teman bakal mikir 7 keliling, ini gimana biar terisi, gitu ya. Ya, kalau biar terisi ya berarti kita harus keluar negeri, gitu kan. Nah, itu yang pertama, bikin paspor. Yang kedua, sekarang semua beasiswa mensyaratkan TOEFL atau IELTS gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum punya TOEFL atau belum punya IELTS, atau skor TOEFL atau IELTS-nya masih di bawah 550, itu kalau bisa ditingkatkan lagi. Banyak kok web-web atau link-link di internet terkait latihan-latihan TOEFL atau IELTS. Jadi teman-teman nggak perlu tuh ikut, menurut saya ya, nggak terlalu perlu ikut kayak les TOEFL atau IELTS, tapi itu boleh ikut, tapi nggak terlalu wajib gitu. Nggak jadi jaminan teman-teman bisa keluar negeri, itu cuma jadi sarana doang. Dan sarana juga banyak di internet gitu. Teman-teman coba itu dicukupkan skor TOEFL atau IELTS gitu ya. Kalau bisa standar, kalau sekarang mungkin 6 kali ya, 6 sampai 6,5 untuk IELTS. Jadi harapannya itu juga dipersiapkan. Dan yang ketiga, perbanyak link gitu ya. Ya iseng-iseng aja waktu ngisi waktu senggang gitu, carilah beasiswa misalnya ke tujuan Belanda, beasiswa Belanda yang buka sekarang contohnya, atau beasiswa apa yang lagi buka saat itu. Atau juga mungkin bisa saya share ya, nanti saya coba cari gitu ya. Saya punya buku panduan, jadi di buku itu ada jadwal masing-masing beasiswa. Itu jadwalnya tiap tahun mungkin berbeda gitu ya, nggak tepat di tanggal segitu, tapi bulannya tetap sama. Contoh misalnya beasiswa A bukannya tahun 2017 contohnya, itu bulan Mei.
Di 2018 bukanya awal Mei, di 2019 pertengahan Mei. Gitu. Jadi punya jadwal itu, buku-buku seperti itu yang harus teman-teman miliki sebenarnya, jadwal pembukaan beasiswa ke luar negeri. Terus yang ketiga itu sih secara umum. Kalau yang ketiga mungkin ya saya dulu ngelihat kayak video-video orang-orang yang sudah kuliah ke luar negeri, yang dia jalan-jalan contohnya ke Prancis, terus di Polandia juga saya sebelum dapat beasiswa saya ngecek video orang-orang yang di Polandia kayak video vlog dan sebagainya. Wah bagus juga ya, wah indah juga ya, pengen dong ke sana gitu. Itu yang nambah motivasi saya sih. Gitu sih. Yang pertama paspor, kedua IELTS atau TOEFL, dan yang ketiga info-info terkait jadwal beasiswa itu sendiri. Gitu sih yang menurut saya yang harus teman-teman siapkan sejak dini sih, sejak sekarang juga kalau bisa gitu. Oke Kak, nah habis ini jangan lupa lah siap mempersiapkan diri dan paspor juga ya, jangan lupa teman-teman semua. Nah mungkin itu Kak ya yang bisa saya tanyakan. Nah, saya mungkin buka sesi pertanyaan buat teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung ditanyakan. Tadi kalau salah Rifki mau nanya ya? Oh Rifki ya. Rifik, siapa tadi ya? Rikif Arafa. Rifik. Nah, Iya, udah kejawab tadi, Kak. Oh udah kejawab. Oh, udah alhamdulillah kalau sudah kejawab. Selanjutnya atau apa mau nanya yang lain juga boleh, Rikif? Ya. Ayo silakan bertanya, mumpung ada kesempatan nih teman-teman semua, kapan lagi gitu kan kita. Ini ada izin bertanya dari Wahyu Purwanto. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum Kak. Saya Wahyu dari B50. Mungkin izin bertanya dengan beasiswa ke luar negeri. Nah, yang pertama yang saya pernah tahu sehingga saya termak gitu ya, antara track record kita dengan keberhasilan kita atau lolos beasiswa tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah sekarang ini saya track record yang saya miliki sejauh ini, saya kemarin aktif di lembaga dakwah. Nah kiranya apakah kalau saya masukkan track record saya sebagai aktivis dakwah gitu ya, apakah itu bernilai plus atau bernilai negatif gitu Kak? Kemudian yang ketiga, apakah beasiswa Poland ini seperti yang saya pernah lihat juga di vlog-vlog yang tentang beasiswa ke luar negeri, itu kan kalau S2 itu setahu saya itu harus kita mencari profesor atau promotor kita sendiri gitu di universitas yang kita tuju. Apakah itu benar atau tidak Kak? Itu mungkin yang 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Yang nomor 1 saya kurang kayak ada gangguan koneksi, tapi saya jawab nomor 2 dan 3 dulu ya. Nanti nomor 1 mungkin Yaumil bisa diperjelas gitu ya kepada saya. Yang nomor 2, track record gitu ya. Jadi kalau beasiswa saya sih kemarin pas saya daftar nggak nanya track record saya ngapain gitu. Paling dia nanya kerja gitu ya. Kerja kayak kamu kerja atau enggak. Saya cantumkan kalau saya waktu itu kerja di jadi asisten laboratorium sama jadi kayak di NGO, non-government organization. Dia nggak nanya saya aktif di mana, saya juga nggak mencantumkan gitu. Tapi kalau teman-teman mau mencantumkan, contohnya misalnya kalau ada yang bertanya kayak di LPDP kan, mereka bakal nanya kamu dulu aktif di mana, sebagai apa dan sebagainya. Itu cantumkan saja gitu ya, nggak apa-apa. Karena juga menandakan kalau teman-teman itu kuliah nggak hanya sekedar di kelas, kemudian di rumah, kelas di rumah. Tapi juga teman-teman selain kuliah ikut aktif organisasi dan sebagainya. Dan ya itu, cantumkan saja, menurut saya nggak masalah sih. Orang juga nggak bakal ngelihat itunya, karena kalau saya di Eropa sendiri, teman-teman saya yang selain dari situ, contohnya saya sendiri namanya Muhammad.
saya cantumkan Muhammad di situ, ya nggak masalah. Jadi mereka benar-benar fair dalam menyeleksi awardee gitu. Terus yang ketiga, jadi mungkin beberapa kampus, beberapa beasiswa ada yang minta untuk cari promotor di kampus tujuan. Memang ada. Contohnya kalau LPDP, jadi kalau teman-teman sudah dapat promotor, sudah dapat LOE, letter of acceptance dari kampus yang dituju, itu teman-teman kayaknya bisa langsung lolos LPDP gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak diminta, kalau saya di kampus ini saya nggak diminta untuk promotor sih. Jadi nggak semua beasiswa harus dipastikan lagi sama teman-teman semua. Itu beasiswanya menuntut kita untuk cari promotor atau enggak. Gitu. Tapi kayak nggak semua beasiswa, ya saya garis bawahi, nggak semua beasiswa itu yang keluar negeri harus cari promotornya. Contohnya kalau beasiswa saya nggak harus cari promotor. Gitu. Terus yang pertama tadi apa, Yomil? Saya juga agak kurang dengar Kak yang pertama itu. Mungkin Wahyu bisa diulang kembali pertanyaan pertamanya. Alhamdulillah udah kejawab Kak. Tapi mau bertanya lagi mungkin yang terkait tadi kalaupun track record lembaga dakwah gitu Kak, seorang lembaga dakwah yang pernah ikut lembaga dakwah itu sebenarnya akan bernilai positif ataupun negatif Kak? Itu menurut saya sih bakal bernilai positif karena teman-teman aktif dan pasti nanti akan ditanya sebagai apa di lembaga dakwah, sebagai ketua kah, terus kerjanya ngapain aja. Itu sih menurut saya cantumin saja. Gitu. Toh juga nggak masalah sih kalau misalnya track record-nya lembaga dakwah kayak atau apa, itu juga jadi nilai plus kalau menurut saya. Ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Wahyu tulis aja yang memang benar-benar Wahyu alami gitu. Contohnya Wahyu ikut lembaga dakwah, tulis aja lembaga dakwah ngapain, entah jadi media atau ngapain gitu. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan tentang, ini pertanyaannya dari Waode Suci Amasafela ya, benar ya? Ya, jadi dia ingin bertanya apa saja kendala atau permasalahan yang dihadapi selama kuliah di Polandia dan bagaimana cara Mas Efsal menyelesaikan permasalahan tersebut, dan satu lagi bagaimana sistem perkuliahan di kampus Mas Efsal, apa yang membedakan dengan Indonesia. Terima kasih. Oke. Jadi permasalahan di Polandia sendiri, nggak semua kampus punya kelas bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak semua kampus untuk jenjang masternya ya punya kelas bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kampus doang dan ada beberapa program studi saja. Nah, saya sendiri kendalanya mungkin dalam bahasa karena saya ikut kuliah dalam bahasa Polandia semuanya gitu. Jadi tapi kita dibekalin sama pihak beasiswa untuk ikut sekolah bahasa selama 1 tahun minimal. Dan kalaupun teman-teman mau ikut kelas bahasa Inggris di master, itu cuman sekolah bahasa setengah tahun. Nah, saya saat itu punya kesempatan sih untuk kuliah bahasa Inggris di universitas yang berbeda, tapi tetap sama di Polandia. Tapi menurut saya waktu itu gitu ya, saya ngelihat beberapa searching, beberapa pertimbangan, ya udah deh saya nggak apa-apa ngambil beasiswa, ngambil kuliah master di kampus saya yang sekarang dengan bahasa Polandia. Karena saya melihat juga dulu angkatan kedua, angkatan pertama, ada juga yang ngambil bahasa Polandia di masternya, dan mereka semua ya luar biasa, Masya Allah, bahkan ada yang sampai juara mahasiswa berprestasi ke Polandia. Itu orang Indonesia 2 tahun lalu. Dan itu ngambil program master pakai bahasa Polandia. Dan di situ saya, oh ya udah deh, nggak apa-apa saya ngambil bahasa Polandia, bismillah. Dan akhirnya seiring berjalan waktu, kendalanya ya mungkin dari segi bahasa, kalau teman-teman yang lain mungkin yang ngambil program bahasa Inggris, cukup translate mungkin 1-2 kali gitu ya. Kalau saya butuh kayak hampir 5 kali gitu. Translate dulu ke bahasa, dari Poland ke bahasa Inggris, terus dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, belum lagi menerjemahkannya dengan sesuatu yang misalnya yang
yang nyambung gitu ya. Karena beberapa translate kan pasti ada yang nggak nyambung gitu. Menyambungkan satu dengan yang lain dan sebagainya. Itu mungkin kendala yang saya hadapi, tapi saya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang sudah di semester akhir gitu ya. Dan bentar lagi lulus bulan September, insya Allah sidang. Jadi saya enjoy aja sih gitu ya, nggak terlalu dipikir harus berhenti gitu ya. Karena yang kayak saya bilang tadi, kalau saya sudah berhenti, bilang saya berhenti tengah jalan gitu ya, itu sama aja saya sudah kalah gitu, sudah give up, sudah menyerah. Bahkan saya nggak punya rumus kalau saya bakal menyerah di tengah jalan. Jadi teman-teman, kalaupun memang ke depan dapat rezeki gitu ya, kuliah di luar negeri, apapun kondisinya, apapun masalahnya, selesaikanlah apa yang sudah teman-teman mulai. Gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak menyelesaikan apa yang telah teman-teman mulai, ya buat apa perjuangan yang dulu-dulu itu? Gitu. Menurut saya seperti itu. Gitu. Terus perbedaan sistem pendidikannya, kalau menurut saya, secara umum di Eropa, nggak hanya di Polandia, di Eropa saya ketinggalannya di sini memakai kayak aplikasi-aplikasi desain kayu misalnya, kayak aplikatif gitu. Saya kurang di aplikatif gitu. Bahkan dulu saya di awal-awal pernah internship, itu program magang, ditolak oleh 3 perusahaan. Itu karena melihat saya nggak punya kapasitas dalam skill aplikatif di perusahaan. Contohnya kayak misalnya mendesain mebel, mendesain furniture, dan sebagainya. Dan itu saya nggak dapatkan di Indonesia gitu ya. Nah, itu saya nggak dapat di Indonesia. Tapi di sini ketika masuk ke laboratorium, mereka baru diajarin cara menggunakan alat dan sebagainya itu di sini, di program master. Nah, saya sudah mendapatkan pengetahuan itu di S1 gitu, menggunakan alat laboratorium ini, laboratorium itu, terus gimana cara penggunaannya dan sebagainya. Nah, itu saya dapatkan di kampus. Jadi di sini kayak ada plus minusnya gitu. Plusnya saya sudah dapat, saya sudah tahu semuanya terkait laboratorium dan sebagainya di kampus saya di Indonesia. Di sini saya kurang aplikatif gitu, kurang aplikatif. Contoh desain bangunan, terus AR gitu ya, augmented reality dan sebagainya, itu juga saya kurang di sini. Di sini benar-benar kayak aplikatifnya benar-benar dimasukkan ke kurikulum gitu. Terus itu sih perbedaannya. Oke Kak, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau misalnya keluar negeri ke Poland khususnya, apakah akan melihat akreditasi kampus kita sebelumnya gitu Kak? Enggak. Kalau di sini enggak. Jadi itu benar-benar pure dari syarat. Misalnya kita dulu ada syaratnya ngasih proposal penelitian. Jadi di syarat beasiswa saya dulu itu ada ngasih proposal penelitian. Nah, mereka benar-benar ngelihat dari situ. Benar nggak tersistematis nggak, manfaatnya ke depan seperti apa, itu mereka ngelihat dari situ. Dan worth nggak anak ini dikasih beasiswa Polandia. Gitu. Ya. Kemudian Kak, kalau misalnya penerima beasiswa itu harus menonjol, misalnya dia membuat inovasi atau gebrakan atau sebagai pembicara di antara mahasiswa yang lain gitu, maupun ketika sudah kembali ke Indonesia. Maksudnya pertanyaan mungkin apakah kita harus menonjol banget gitu buat dapat beasiswa? Enggak sih. Ya. Enggak, menurut saya enggak sih. Bahkan teman saya ada yang, menurut teman saya satu kampus gitu ya, menurut saya enggak menonjol amat gitu. Maksudnya sedang-sedang saja, ya tetap bisa kok. Enggak ada masalah. Oke. Mungkin buat pertanyaan terakhir Kak nih, izin bertanya. Oh, masih ada lagi pertanyaan. Jadi izin bertanya, bagi Kak sendiri, mana? Oh ini, jika misalnya nih Kak ada musibah atau kemalangan keluarga kita di kampung, apakah ada biaya bantuan dari kampus Polandianya Kak ya gitu? Kalau saya kurang tahu ya, karena ya alhamdulillah saya belum ada kehilangan, tapi beberapa teman saya ada yang
baru-baru ini aja kehilangan ayahnya gitu ya. Jadi eh, dia nggak bisa pulang karena memang pandemi ya, pandemi corona. Terus lebih baik dia stay di sini dan dia bakal pulang bulan Juli. Kalau dari kampus saya nggak tahu dia dapat bantuan atau gimana, tapi kalau dari pihak embassy, dari teman-teman sekolah, ya kayak biasa lah, kayak kita, kayak misalnya di Indonesia, ada yang kemalangan, terus ada yang ngutip dana seikhlasnya untuk kemalangan dan sebagainya. Gitu. Jadi lebih kayak dari person to person sih, maksudnya dari teman-teman, ya teman-teman sebaya, seorganisasi dan sebagainya. Gitu. Kalau dari kampus saya kurang tahu, saya juga belum bertanya ke beliau dapat bantuan seperti apa atau gimana-gimananya gitu. Kemudian Kak, izin bertanya juga bagaimana cara Kak Epsal selalu memotivasi diri saat mengalami masa jenuh ketika belajar? Oke, jadi memotivasi diri saat saya jenuh ketika belajar, yang pertama saya melihat perjuangan saya dulu gimana, terus saya sudah sampai pada titik ini, masa harus berhenti dan sebagainya. Saya lebih bermuhasabah diri sih sama melihat perjuangan-perjuangan saya. Terus saya juga ngelihat kayak ya saya ngebayangin wajah orang tua saya gitu ya. Dulu izinnya saya kuliah ke luar negeri dan mereka expect saya bakal lulus di sini gitu. Dari luar negeri, dari kampus saya di sini, mereka expect seperti itu dan saya harus melakukan itu gitu. Dan itu menambah motivasi saya lagi gitu untuk mengakhiri apa yang sudah saya mulai gitu. Dan ya itu sih kalau dari saya pribadi sih gitu. Ya mungkin yang terakhir nih Kak ya. Ya, jadi pertanyaan dari Fatima Az-Zahra, setelah beres sekolah Kak Epsal planningnya apa? Terus lanjut sekolah lagi Kak atau plan jadi dosen, peneliti atau mau kerja? Terus nanya life goals-nya Kak Epsal itu seperti apa ya gitu. Masya Allah, ini sebagai ini ya pertanyaan penutup luar biasa nih. Jadi saya cerita dulu. Sebenarnya saya sudah ditawarin buat lanjut S3, PhD di kampus yang sama, tapi dengan beasiswa profesor di sini. Sudah ditawarin oleh profesornya dan beberapa kali nanya gimana keputusannya saya ambil atau enggak gitu. Saya sih apa ya? Saya ngelihatnya gitu ya, ketika saya langsung ambil kesempatan ini gitu ya, ke depan setelah lulus S3, otomatis kalau saya balik ke Indonesia, ya mau nggak mau saya harus jadi dosen gitu. Karena di Indonesia, di negara kita masih, yang pertama perusahaan masih belum bisa menggaji besar untuk lulusan S3 gitu ya. Dan mereka masih mikir-mikir gitu untuk memperkerjakan lulusan S3. Yang kedua, pengalaman di bidang profesionalitas saya masih kurang. Jadi itu salah satu pertimbangan saya kenapa saya menunda, bukan menolak ya, menunda offer penawaran dari profesor saya itu. Saya tanya ke profesor saya, gimana kalau saya ambil kesempatannya 2 atau 3 tahun mendatang, karena saya selama 2 tahun atau 3 tahun mendatang saya ingin coba berkarir gitu di bidang saya, di bidang furniture dan mebel dan seperti itu. Akhirnya beliau setuju, ya udah kamu kalau misalnya mau lanjut lagi langsung saja hubungi saya, nanti langsung saya yang urus gitu. Dan alhamdulillah saya sudah diterima kerja di 2 perusahaan di Polandia gitu ya. Dua-duanya, yang pertama nggak harus masuk kantor, jadi kayak kerja work from home. Yang kedua memang harus masuk kantor, dan dua-duanya sama, yaitu mendesain, contohnya mebel, furniture, kayu dan sebagainya gitu. Nah itu mendesain jadi kayak proyektan gitu ya, proyektan, mendesain dan sebagainya. Jadi saya sudah diterima kerja dan insya Allah mulai kerja itu bulan September. Jadi planning saya ke depan mungkin lebih memilih untuk berkarir gitu, karena kalau saya langsung ambil S3 saya bakal kehilangan opportunity buat menambah karir saya itu sendiri. Jadi ketika saya balik ke Indo, saya nggak punya pilihan lain selain ngajar jadi dosen. Tapi kalau saya sudah ngambil karir, ketika saya balik ke Indo, sudah punya gelar S3 juga, saya masih bisa kerja di perusahaan ataupun jadi dosen.
gitu. Mungkin ada pesan-pesan atau uh, nasihat-nasihat buat teman-teman gitu Kak. Ya, semuanya butuh duit gitu ya. Semuanya butuh duit, tapi bukan duit yang uang kertas dan sebagainya. Duit di sini yang pertama doa, yang sudah saya sampaikan tadi, dari siapapun itu gitu ya. Dan yang dari terpenting, yang lebih terpenting lagi dari orang tua kita. Jadi minta restu sama ridho orang tua kita. Gitu ya. Terus doa, terus yang usaha gitu ya. Usaha jangan pernah berhenti gitu ya. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kalau satu gagal, coba lagi evaluasi. Evaluasi, coba lagi gitu. Jangan pernah menyerah gitu atas kegagalan yang sudah teman-teman terima. Terus yang ketiga, istiqomah. Sudah berdoa, sudah berusaha, istiqomah. Istiqomah adalah menunjukkan integritas kita. Sekuat apa kita dalam menggapai mimpi itu gitu. Sebesar apa azam kita, keinginan kita untuk menggapai mimpi itu, istiqomah. Terus yang terakhir, tawakal. Setelah doa dan usaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena semuanya atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi doa, usaha, istiqomah dan tawakal. Oke Kak. Mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Efsal telah meluangkan waktunya, dan tak terasa nih Kak kalau di sini udah jam 9 malam. Ya. Aha. Atau kecepatan ya di sini juga hampir jam 4 sore. 9 menit lagi. Jam 9 gitu. Dan mungkin teman-teman masih banyak ya pertanyaannya yang ingin disampaikan dan ditanyakan ke Bang Efsal. Mungkin bisa nanti teman-teman bertanya melalui sosial medianya Kak Efsal gitu. Bisa cek di Instagramnya kalau misalnya ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan ke Bang Efsal, insya Allah bisa ya Kak ya? Ya, insya Allah bisa ke Instagram langsung, ke DM @efsal, itu aja. Ya, nanti silahkan ditanyakan gitu ya, karena waktu kita terbatas. Dan mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada kata-kata sedikit. Tidak ada kata terlambat untuk bermimpi. Mimpi itu ada agar kita bisa hidup penuh nuansa warna. Saya Yomil Ashar. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Kak Abdi.